kita baginda Nabi Muhammad. Kaifa Rasulullah wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aziman. Yansha'u wa yatara'ra fi zamanin laisa fihi ismuhu munkar. Kana al-khamru wan nisa waz zina wal baghaya fihi syai'un taba'un mubah walakin 'asha hayatahu nazifan adhar ma yakunu li syabab. Jadi anak-anak nih baca sejarah Nabi Muhammad. Kitab-kitab sudah diterjemahkan, Sirah Nurul Yaqin. Yang kecil-kecil saja atau Ustaz karang-karang ya. Adalah Nabi sangat pemalu sebagai gadis zaman dahulu, zaman dulu. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Itu Rasulullah. Menimba air, memerah kambing, pergi mencari kayu yang kering. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang bisa bayangkan Nabi bagaimana tingginya marbu al-qaumah, semampai, tegap. Kulitnya putih, wajahnya bersinar-sinar, hidungnya mancung, alifiyul anfi. Saking indahnya itu hidungnya Nabi bagaikan huruf alif rata. Kalau kayak kita nih kaki kompor. Ini Nabi indah yuk. Hidungnya mancung, makhulal aini, selalu memakai sifat mata, pipinya. Kalau di Syarafal Anam khadduhu mutawarridun. Pipinya kemerah-merahan seperti wardah. Bunga ros warnanya pink. Cakep Nabi Muhammad. Jubahnya kadang-kadang hijau, kadang-kadang hitam, kadang-kadang fi hulatin hamra. Bayangkan orang putih, hidungnya mancung, bulu matanya lentik, alisnya indah seperti huruf nun, pipinya kemerah-merahan, memakai baju warnanya ada merahnya atau warju hitam. Masya Allah. Antum kebayang gak? Ustadz, lau utihat laka fursatun, antum dikasih kesempatan di kamar sana. Rasulullah ada di kamar situ. Ya, Rasulullah ada di dalam kamar, jubahnya hijau, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, memakai sifat mata, kulitnya putih, bersinar-sinar. Dikasih kesempatan 2 menit antum untuk mencurahkan hati. Ustaz, guru, dipanggil satu-satu. Ubaidillah Hamdan, antum ketemu Nabi Muhammad. Apa yang antum mau katakan? Madza naqulu in qala lakumun nabi? Sallallahu ala Muhammad. Jadi maulid ini sebenarnya itu tadi supaya menambah iman. Yajibu alal wajibi kulli muslim an ya'rifa hadhihi sirah wa an yata'arrafa ala khasaisiha liyazdada fahman lil Islam kullama 'asha al mu'minu ma'an nabiyil Islam. Limadza far rasul yumathilu al Islam al hayy, yumathilu al Islam al 'amali, yumathilu al Islam mujassadan fi sirah fi syakhsiyah. Kata Habib tadi, Qur'anun yamshi ala qadamaihi bainan nas. Semua akhlaknya Nabi semuanya indah. Nah, sekarang kita buat orang awam, ini pertama surahnya dulu Nabi, terus baru sirahnya Nabi. Setelah itu apa yang dirisaukan oleh Nabi Muhammad sehari rohnya? Risau Rasulullah di malam hari kepada Allah banyak bersyukur, di tengah malam banyak tafakur, banyak sembahyang, sujud setia. Bayangkan tuh tadi Nabi, hadirkan tuh ahdiru qulubakum ya ma'syar zawil albab. Sebelum kita masuk ke sejarah Nabi, bayangkan tadi Nabi, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, kulitnya putih, mukanya terang, pipinya kemerahan, pakai sifat mata. Selalu daimal bisri, selalu senyum saja Rasulullah. Tidak bertindak sebagai musuh. Sekalipun dilempari wuti'a zahruh wa udmiya wajhuh, tetap Nabi sabar. Tapi kalau marah, fa iza ghadibta fa innama hiya ghadbatun lil haqqi la hikdun wala syahna'u. Tapi fa iza rahimta fa anta ummun aw abun hadzani fid dunya humur rahama'u. Wa iza khatabta falil manabir hizzatun ta'run nadiyya walil qulubi buka'u. Nabi Masya Allah kalau sudah ceramah, jantung-jantung bergoyang, mimbar-mimbar bergerak, majelis-majelis gemetar. Tapi orangnya
rahim. Jadi kalau maulid begitu. Jadi maulid mau mengenang sejarah harum baginda Nabi supaya kita dipulang ada hasilnya. Nanti malam mimpi Nabi Muhammad. Ayo bayangkan Nabi ada di kamar atau nanti Nabi di hari kiamat. Jubahnya apa tadi warnanya hijau, hidungnya mancung, kulitnya putih, mukanya terang bersinar, memakai sifat mata, selalu tersenyum, tangannya lebih lembut dari apa sutra, harumnya wanginya masya Allah. Sayyidah Fatimah setiap pagi setelah wafatnya Nabi Muhammad, Bilal dilihat pagi hari dipeluk kuburan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah saban setiap pagi membawa Hasan dan Husain sambil menangis berkaca-kaca di depan gundukan pusara ayahnya. Faya man syamma turbata Ahmadin alla yashumma madaz zamani ghawaliya subbat alayya masaibun walau annaha subbat 'alan nahari 'alal ayyami lasirna layaliya. Duhai orang yang pernah mencium pusara ayahku Ahmad, tidak apa andai kata dia tidak mencium minyak kasturi walau sepanjang abad. Duhai Allah, aku mendapat ujian tekanan batin. Tekanan batin yang amat berat, tekanan ini yang sangat mendalam. Andai kata ujian ini dituangkan di atas hari, hari itu berubah, siang itu berubah, seketika akan menjadi malam. Beliau mau melukiskan cintanya sama Nabi Muhammad. Sekarang Rasulullah sudah pulang. Ini dia cucu-cucunya Sayyidah Fatimah. Sama agak tidak, karena kalau antum dapat nurnya Rasulullah. Kalau Habib Ali, Habaib ini mendapat gennya Rasulullah. Kalau dia alim bersatu nur dan ilmu dari Rasulullah dan nur dari Rasulullah. Masya Allah. Sekarang sudah meninggal. Tinggal siapa? Guru-guru tadi itu. Kalau dulu Hasan bin Sabit ketika Nabi datang dia berdiri tadi. Ya milil azizi alayya fardu wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmu yara hadzal jamala wa la yaqumu. Kalau sekarang guru, Nabi sudah meninggal. Habib jadi guru atau kita ya orang Betawi jadi guru. Bangun juga gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula ara'aita alladhi asyrafa wa ajalla minalladhi yabni wa yunshi anfusan wa uqula. Ini kita nih, maaf hadirin, kita nih kalau tidak ada guru-guru seperti anak kecil merangkap umur 6 tahun, 6 bulan, 7 bulan, apa saja dimakan. Ada racun, ini dia bubuk asli. Ada apa lagi, kotoran diminum. Maaf, ada najis dimakan. Sikring dipegang. Ada pisau belati, wah ini dia garisan. Disangka garisan, coba masih kecil. Ada baitul ankabut apa? Sarang laba-laba. Kipas angin, ini dia sarang laba-laba. Ada rokok di Samsung, wah ini dia kapur tulis. Kan masih kecil, belum tahu ya. Datang orang tuanya diasuh. Nah begitu juga manusia. Nabi dulu para sahabat itu berasa. Tadi Habib ceritakan, mereka saking cintanya sama Rasulullah sehingga apa yang melekat di tubuh Nabi, apa yang pernah tersentuh oleh Nabi, apa yang pernah dipakai oleh Nabi, ditabarruki dengan penuh takzim. Bila Nabi Muhammad sedang mencukur, mereka berkerumun memperebutkan rambut-rambut yang berjatuhan dari kepala Nabi yang mulia. Nah tadi kembali lagi, insya Allah antum tadi bisa ya bayangkan Nabi Muhammad tingginya semampai tegap, jubahnya warnanya apa? Hijau, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, kulitnya putih bersinar-sinar, bibirnya indah, mesem saja. Seorang sahabat datang, palanya sedang pusing, STB, suami tekanan batin. Akhirnya dia datang, Rasulullah keluar dari jendelanya. Ya Allah,
wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi fa ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Sabit puji Nabi Muhammad keluar dari jendela. Manusia secantik engkau belum pernah dilihat oleh mataku. Manusia seindah engkau belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Engkau bersih dari cacat walau sekecil abu, seolah-olah engkau diciptakan menurut kehendakmu. Itu Hasan bin Sabit. Ya sama'an ma tawalatka sama'u kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u anta utita jamala Yusufa wa rahmata Isa wa sabra Ayyuba, semuanya ada, wa ikdama Ibrahima wa rahmata Isa. Itu dia Nabi Muhammad tadi dilecehkan. Nahnu ma nudafi an sahsiyatin Nabi. Jadi buat kita dikit saja. Yang penting kalau sudah merasuk cinta kepada Nabi Muhammad tadi, bayangkan Nabi ada di tengah-tengah kita. Ya Nabi di sini, antum barat sini. Nah nanti kita sama Rasulullah dipanggil satu-satu. Cium tangannya seakan-akan kita ahdiru qulubakum, hadirkan hati kamu. Nabi ada di depan. Antum Ustaz Ubaidillah dikasih kesempatan untuk curahkan hatinya kepada Nabi Muhammad. Nabi lagi duduk di dalam, bulu matanya lentik, hidungnya mancung, memakai sifat mata. Apa yang antum bicara? 2 menit saja. Ma'iyatak ya Rasulullah. Masya Allah, fid dunya wal akhirah bil jannah. Ayo bayangkan Nabi ada di tengah-tengah kita di hari kiamat.